Bu Megawati difitnah, tidak mau terima salam sungkem dari Kaisang. Kata Bang Hasto, nggak usah dibahas tentang drama itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini drama serius atau memang Bu Megawati tidak mau terima, atau sesudah kemarin kalian tahu Pak Jokowi bilang kok masih ada drama politik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Drama politik selalu hadir dalam suasana menjelang pemilu, baik pilpres ataupun pemilu legislatif. Dan kemarin pada waktu pengambilan nomor urut, semua ketua umum partai hadir. Salah satunya Bu Megawati duduk bersama ketua umum partai yang lain. Tiba-tiba ada Kaisang minta salaman, tidak diterima katanya. Tapi selanjutnya sesudah itu dia semacam puas sesudah tidak mendapatkan salaman itu. Nah, apakah ini memang by design supaya seakan-akan Bu Megawati tidak mau salaman, atau memang Bu Megawati tidak mau salaman karena ini kan orang-orang ini, maksudnya Kaisang, lebih khusus Gibran, itu kan dulu PDIP, sekarang berbeda. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi bagaimana. Kok Bang Hasto sampai, nggak usah dipedulikan. Pertama kita baca di Sindo News, judulnya Megawati difitnah tak terima salam Kaisang di KPU. Hasto, kita udah nggak perlu drama. Emangnya dulu ada drama? Atau memang politik selalu penuh dengan drama? Kemudian kita lihat di TV One News, Megawati disebut cuekin Kaisang di KPU. Sekjen PDIP, sudahlah nggak perlu drama. Wah, ini kode keras. Ada sebuah drama. Setiap perilaku politik ada drama. Coba kita bahas, baca lagi di Detik. Hasto enggan komentari narasi Megawati cuekin Kaisang. Tak perlu lagi drama. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih TV One News yang agak jarang-jarang kita bacakan. Megawati disebut cuekin Kaisang di KPU, Sekjen PDIP, sudahlah nggak perlu drama. Ini jawaban yang serius. Jakarta TV1news.com, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri disebut pasang sikap cuek ketika putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sungkem kepadanya. Momen Kaisang sungkem itu terjadi saat acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024 di kantor KPU pada Selasa kemarin. Menanggapi hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah Megawati cuek ketika Kaisang menghampiri Presiden kelima RI itu. Ya sudahlah, kita udah nggak perlu lagi drama-drama, kata Hasto di gedung Haiken, Jakarta pada hari Rabu. Menurut dia, hal tersebut terpenting adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD lahir dari proses yang tidak melanggar hukum. Hasto pun menyinggung calon presiden Pilpres 2024 yang lahir karena memanipulasi putusan Mahkamah Konstitusi. Wow, keri Bang Hasto ini. Yang penting dengan nomor 3, Pak Ganjar Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan terus, jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di MK, tapi Ganjar Mahfud dengan jalan tidak mencederai demokrasi. Ada yang mencederai demokrasi menurut Bang Hasto ini. Sebagai informasi, sebelum pengundian nomor urut, Kaisang selaku Ketua Umum PSI mendatangi Megawati. Apakah ini sebagai Ketua PSI atau ya secara pribadi karena selama ini keluarga Pak Jokowi di PDI, atau mungkin yang itu. Tapi yang pasti kalau hadir di
pada waktu pengambilan nomor urut ya hubungannya dengan PSI, karena kecuali dia diundang atas nama keluarga presiden, tapi kan ini tidak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua orang telah melihat video tersebut. Pada waktu awal-awal semua, oh ini serius. Maksudnya Bu Megawati cuek, tidak mau nyalami Kaisang. Tetapi dalam beberapa saat selanjutnya pemberitaannya berubah. Oh, ini sebuah drama. Drama yang dibuat oleh skenario, maksudnya oleh pembuat skenario, dan di beberapa kali Kaisang dibawa oleh seseorang untuk semacam skenario-nya tersebut dijalankan. Bahkan sampai ada senyum kepuasan ketika sesudah tidak diterima oleh Bu Megawati. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa drama politik itu ada. Karena memang tidak ada larangan secara konstitusi atau secara regulatif. Meskipun ada harapan dari seluruh masyarakat tidak ada drama-dramaan. Ini politik. Ini bukan membuat drama, membuat tontonan ataupun yang lain. Ini politik. Sehingga harapannya adalah semuanya adalah serius, tidak drama-dramaan, menentukan nasib bangsa, nasib kesejahteraan rakyat dan selanjutnya. Jadi kita lanjutkan yang bacaan tadi, Kaisang menghampiri Megawati diantar oleh ex-politikus PDIP, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Oh, ini ada apa hubungannya kok sampai nganter-nganter ini? Ini hubungannya ketua partai atau kakak adik, namun putra sulung Presiden Jokowi tidak ikut sungkem ke Megawati. Gibran langsung meninggalkan Kaisang dan kembali ke tempat duduknya. Oh, ini apa maksudnya kok mengantar untuk sungkem? Apakah memang ada penolakan kemudian menghindar atau semua mata di barisan depan langsung tertuju pada Kaisang dan Gibran. Adapun di barisan depan diisi oleh Ganjar Mahfud, Anies Mohaimin, Prabowo Gibran dan elit parpol. Jadi kalau menurut saya drama politik itu selalu ada di dalam kontestasi politik. Namun dinamika itu terjadi. Seperti apa dramanya? Hanya ketika pada pengundian nomor urut kemarin itu drama atau bukan? Nah, ini kemudian analisa yang kedua. Kalau menurut saya yang terjadi pada pengundian nomor urut kemarin, sekali lagi, pemberitaan semua pada awal serius memberitakan Bu Megawati tidak menerima sungkem atau salamannya Mas Kaisang. Tetapi hal itu menjadi berubah ketika Kaisang menampilkan atau ditampilkan di berbagai media sosial tersenyum ketika tidak bisa atau tidak gagal untuk salaman. Kalau menurut saya ini memang by design untuk atau proses salaman tersebut. Jadi setiap aktor politik itu berkeinginan mempunyai angle dalam sebuah peristiwa politik. Kita masih ingat pada waktu 2004 ketika Pak SBY mempunyai problem dengan Bu Megawati sebagai presiden dan Pak SBY waktu itu mundur. Ketika berbagai media menyorot, itu menjadi hal yang menarik untuk perhatian bagi publik. Masyarakat berpikir, jangan sampai ada orang yang dikoyo-koyo. Maka orang yang dikoyo-koyo itu mendapat perhatian. Pada kesempatan ini, kalau menurut saya, ini by design untuk mendapat semacam angle dari berbagai media, sehingga hal ini menarik dilakukan. Ya kita paham di satu sisi bahwa Bu Megawati itu kepada Gibran itu kan
antipati dalam tanda kutip, karena dia itu dibesarkan oleh PDI Perjuangan, tetapi dalam prosesnya ketika PDI Perjuangan memutuskan capresnya adalah Mas Ganjar, seharusnya semua adalah mendukungnya, cawapresnya adalah Prof. Mahfud, semua kader PDI mendukungnya, tapi pada posisi ini Gibran malah tampil sebagai cawapres, yang itu berbeda dengan putusan DPP PDI, Bu Megawati. Jadi ini bisa dikatakan ketidaktaatan dalam hal berorganisasi politik. Pelanggaran etika karena tidak mentaati sebuah keputusan ketua umum yang mempunyai berbagai hal hak prerogatif untuk menentukan capres cawapres. Jadi di satu sisi ini adalah pelanggaran terhadap Mas Gibran, tetapi di sisi yang lain adalah dramaturgi yang dimainkan itu menarik untuk bagaimana bisa mengelabui massa. Dan pada saat pengambilan nomor urut adalah sebuah momentum yang menarik. Pastilah Bu Megawati ketika bertemu Gibran yang tidak mentaati, pasti mempunyai penilaian yang berbeda dengan selama ini. Sehingga publik sudah bisa menebak, tetapi menjadi problem ketika semacam ada sutradaranya, by design-nya. Kalian bisa melihat dalam berbagai media sosial. Apakah benar atau tidak, kalian pasti mempunyai nanti penilaian tersendiri. Tetapi kalau menurut saya, ini by design yang sungguh menjadi poin perhatian dari banyak orang. Nah, kalau kalian tidak setuju dengan pendapat ini, analisa yang kedua, tulis di bawah. Mungkin saya bisa diluruskan. Tetapi kalau menurut saya, sementara ini, hal itu. Dan kelihatannya agak sulit diluruskan. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berefek terhadap kemenangan dan kekalahan seorang calon presiden? Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak SBY pada waktu 2004 dahulu. Waktu itu kan Pak SBY menjadi orang yang semacam teraniaya dalam tanda kutip, direndahkan dalam tanda kutip. Akhirnya dia mendapatkan simpati publik. Dalam bahasa Jawanya, masyarakat itu mesakni terhadap Pak SBY. Orang yang sepintas gagah, besar perawaannya, dan aktif di TNI sampai menjadi seorang jenderal. Tapi dalam proses akhir dari pemerintahan Bu Megawati, dia seakan-akan mendapatkan penilaian negatif, bahkan disingkirkan. Sehingga yang ketiga, bahwa keberadaan drama politik bisa berpengaruh terhadap sebuah kemenangan ketika calon atau tim bisa meyakinkan terhadap masyarakat atau para pemilih. Pecinta masa depan kritis, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang kalau berbicara pemilu itu ya yang ditarget adalah menang. Kalau kalah ya pasti menjauh. Tetapi ketika hubungannya dengan drama politik yang ada, menurut saya menjadi bukan pendidikan politik yang baik, tapi keberadaan perilaku politik yang ada, pilihan politik yang ada, sepertinya bukan dalam koridor luber dan jurdil. Sudah ada pengarahan yang tidak baik, meskipun mungkin tidak pakai uang. Pecinta masa depan kritis, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah sebuah cerita yang berbeda antara satu dengan lainnya ketika menilai sebuah peristiwa politik. Lebih khusus adalah pada kesempatan ini Kaisang, Ketua PSI, tidak disalamin dalam tanda kutip oleh Bu Megawati, dan sementara ini diarahkan goreng-menggoreng
tapi selanjutnya Sekjen PDIP berbeda pendapat tentang hal itu. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita untuk memutuskan sebuah peristiwa politik, dan like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.